A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tak kenal dan tak hafal surat Al-Fatihah? Kalau dia mengaku muslim, tentu mustahil jika tak hafal dan tak kenal. Surat Al-Fatihah adalah menu sehari-hari bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah. Tak hanya menu sehari-hari, surat Al-Fatihah telah menjadi nafas umat Islam di belahan dunia. Untuk itu, menjadi suatu hal yang penting bagi kita untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, agar kita bukan saja memposisikan bacaan Al-Fatihah hanya sebagai ritual semata, tetapi lebih dari itu, kita mengetahui arti, hakikat, dan makna dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas kandungan ayat per ayat dari surat Al-Fatihah, perlu sahabat muslim ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Syamit. Dalam sabda yang lain, beliau juga mengatakan yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi pincang atau khidaj. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa tahu betapa pentingnya surat Al-Fatihah, sehingga 3 imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan para sahabatnya serta mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat adalah wajib, maka tidak sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Selain itu, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafi' ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Ketika kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau pun bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Itulah as-sab'ul mathani atau 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quranul Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan membahas makna ayat per ayat surat Al-Fatihah. Jangan sampai di skip, karena ini penting sekali, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa ayat yang pertama di Al-Fatihah adalah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama ini, karena biasanya kalimat basmalah merupakan pemisah antar surat. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah
berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus zahir dalam sholat. Dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir atau tidak keras. Oleh karena itu, kita tidak perlu membesar-besarkan perbedaan ini. Kita harus bijaksana dalam menyikapinya. Yang mau dikeraskan basmalahnya dalam sholat, ya monggo. Yang tidak, ya monggo. Kalimat bismillah ini sebenarnya ada kalimat yang disimpan, yaitu aku mulai membaca atau mulai aktivitas lainnya yang sesuai aktivitasnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir yang hidup tahun 1301 Masehi sampai 1372 Masehi menjelaskan bahwa bismillah mengandung keberkahan. Oleh karena itu, kita dianjurkan atau bahkan diwajibkan menurut sebagian ulama untuk melafadzkannya pada setiap awal aktivitas dan perkataan. Baik itu hendak ke toilet, makan, minum, tidur, berhubungan suami istri, atau aktivitas lainnya yang tidak maksiat. Semua ini, kata Ibnu Katsir, dimaksudkan untuk tabaruk, tayamun, dan permohonan atas penyempurnaan aktivitas dan diterimanya tujuan kita. Basmalah ini menyandingkan Allah sebagai penguasa alam raya dengan sifatnya yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Dari sekian banyak sifat dan asma'nya, hanya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang disandingkan dengan nama Allah pada bismillah. Ini merupakan titik tolak yang mengubah persepsi manusia tentang Tuhan atau apa saja yang dianggap penguasa alam semesta. Yang mana sebelum ayat ini turun, citra Tuhan itu begitu buruk sekali. Tuhan digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan, bengis, kejam, dan menakutkan, pembenci, pendendam, dan memerlukan tumbal. Mengutip Al-Qurtubi, Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa Ar-Rahman merupakan kasih yang sangat banyak dan besar, baik kualitas maupun kuantitas, tetapi tidak bersifat langgeng. Sedangkan Ar-Rahim bermakna pada kasih sayang yang bersifat langgeng dan abadi. As-Sabuni juga mengutip Al-Khattabi yang memahami Ar-Rahman sebagai kasih Tuhan yang begitu luas untuk segenap makhluk dalam hal pemberian rizki dan kemaslahatan baik untuk orang mukmin ataupun orang kafir. Sedangkan kata Ar-Rahim merujuk pada kasih sayang Allah yang bersifat khusus untuk orang mukmin saja, sebagaimana ayat wa kana bil mu'minina rahima. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji hanya kepunyaan Allah. Artinya, rasa syukur kita ini hanya wajib diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah telah menganugerahkan nikmat yang begitu luas kepada hambanya. Oleh karena itu, hanya bagi Rabb kitalah segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah itu ditujukan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Makna dari kata Rabb adalah murabbi, yang mentarbiyah, pembimbing, dan pemelihara. Allah lah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Ayat yang ketiga,
Ar-Rahmanur Rahim, artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan makna sangat. Berarti Allah menegaskan bahwa Allah merupakan pemberi rahmat di dunia dan akhirat. Allah menggunakan frasa Maha Penyayang, dan sayangnya Allah ini khusus diberikan bagi kaum mukmin di akhirat, dan tidak boleh ada seorang hambanya yang menggunakan nama tersebut. Misalnya kita mempunyai anak, lalu kita mau kasih nama dengan nama Maha Penyayang, maka itu tidak boleh ya. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Dia, Allah, adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kata dia yang disandarkan kepada hari akhirat disebabkan di sana nanti tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berani mengklaim akhirat sebagai miliknya, dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan atas izinnya. Kata Yaumiddin adalah hari kiamat, disebut sebagai hari pembalasan karena pada hari itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun amal buruk, kecil maupun besar, yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kata iyyaka merupakan objek yang didahulukan untuk tujuan pembatasan dan pengkhususan. Artinya, ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh ibadah ditunjukkan kepada selainnya. Kalimat hanya kepada Engkaulah kami beribadah adalah kalimat yang menunjukkan penyucian diri dari kemusyrikan. Sedangkan kalimat hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan merupakan bentuk penyucian diri dari apa yang telah diusahakannya dengan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung dalil yang menganjurkan bertawasul dengan sifat-sifat yang agung milik Allah dan amal soleh. Setelah seseorang hamba mengagungkan sifat Allah dan beramal soleh untuk Allah, kemudian ia memohon akan kebutuhannya. Ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sedangkan penggalan kalimat bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, hal ini merupakan orang-orang yang mengingkari perintah Allah dan ajaran para rasulnya. Di dalam kitab tafsir Jalalain, yang dimaksud jalan mereka yang dimurkai adalah jalan orang-orang Yahudi karena mereka mengingkari kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jalan orang-orang yang sesat adalah jalannya orang-orang Nasrani, sebab mereka tidak mengetahui ilmu yang benar dan lebih mengikuti kesesatan. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari kedua jalan ini, sehingga kami bisa bersama dengan orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin. Demikianlah sedikit ringkasan kandungan isi surat Al-Fatihah. Semoga dengan lebih banyak belajar, kita lebih dekat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jika ada kesalahan, itu murni dari kami yang fakir ini. Wallahu a'lam bishawab.